Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, Ibu. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Wiwit, Hadir, Ibu. Dea, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Febri. Hadir, Ibu. Oke, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi linier. Nah, dari kalian semua, apakah sudah ada yang tahu tentang fungsi linier itu apa? Nggak tahu. Nah, di sini siapa yang pernah naik ojek online? Saya, Ibu. Wah, bagus. Nah, waktu naik ojek online, biasanya tarif awalnya berapa ya? 5.000. Betul. Kalau kamu menempuh 3 km, berapa total tarifnya kira-kira? 15. Bu. Nah, pinter. Nah, kalian sadar nggak dari perhitungan itu, sebenarnya kita sudah menyimpulkan apa itu fungsi linier. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu fungsi linier? Pernah kan belajar pas SMP dulu? Iya, Ibu. Ibu. Nah, Nah, tolong sebutkan yang kalian tahu tentang fungsi linier itu. Bu, yang seingat kami tentang fungsi linier itu ada rumus. Nah, rumusnya itu Y sama dengan AX ditambah BY. Nah, sama dengan AX ditambah BY sama dengan AX ditambah B. Bener nggak, Bu? Tepat sekali. Dalam kasus ini, XX adalah jarak dan A adalah tarif per kilometer atau 2000 tadi atau apa? Harga ojek online, dan B adalah tarif awalnya yaitu 5.000. Jadi kalau kita buat rumusnya akan menjadi 2000 X tambah 5.000 Y 2000Y Sama dengan sama dengan 2.000 X tambah 5.000 2000X sama tambah 5.000. Oke. Itu merupakan contoh fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari. Berarti beli pulsa juga bisa pakai fungsi linier ya, Ibu? Misalnya kayak beli 1 giga 10.000, berarti 5 giganya berarti 50.000 ya, Bu? Ya, benar. Banyak hal dalam hidup yang bisa dijelaskan dengan fungsi linier. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan pembahasan materi kita yang tertera di buku paket Matematika kelas 10 ini, yaitu pembahasan tentang fungsi linier. Di sini, Ibu akan menjelaskan ke kalian apa sih itu fungsi linier dan bagaimana pengerjaannya, dan bilangan yang seperti apa dikatakan bahwa fungsi linier. Di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint yang sudah Ibu ambil poin-poin dari buku ini yang terdapat pada pembahasan fungsi linier. Mohon perhatikan papan tulis ya anak-anak. Baik, Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan PowerPoint yang telah Ibu buat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. sudah jelas, Ibu. Baiklah, kalau begitu. Bu, pakai kursinya. Pertama, kita menjelaskan tentang fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang grafiknya berupa garis lurus ketika digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, bentuk umum fungsi linier adalah fx sama dengan ax tambah b, dengan a tidak sama dengan 0 dan ab elemen bilangan real. Sedangkan grafik fungsi linier dengan daerah asal bilangan bulat pada bidang koordinat kartesius berupa titik-titik yang tidak dihubungkan akan membentuk garis lurus. Dan jika daerah asalnya berupa bilangan real, grafik fungsi linier pada bidang koordinat kartesius berupa garis lurus. Nah, contoh pertama ialah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan daerah asal domain dan langkah-langkah penyelesaian. Pertama, untuk bilangan bulat, langkah-langkah penyelesaiannya ialah kita menentukan koordinat titik-titik yang dilalui grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 pada daerah asal di mana x lebih besar sama dengan min 1 dan x kecil dari 3. X merupakan elemen bilangan bulat. Nah, di sini ada tabel. Nah, ini merupakan X di mana daerah asal yaitu min 1, 0, 1, 2 dan daerah kodomain atau Y yaitu 2x tambah 1 dan nilainya ialah kita substitusikan dari fx ini. Jadi 2 kali X tambah 1, jadi kita masukkan nilai X tadi
Jadi 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 1. Dan 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Dan 2 kali 1 sama 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Maka didapatlah koordinat titik x, y ialah min 1 dan 1,3 dan 2,5. Kemudian kita menggambarkan titik-titik pada langkah A ini pada bidang koordinat kartesius, lalu menghubungkannya dengan kurva mulus. Nah, kurva mulus itu seperti ini ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ini koordinat kartesius. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita cari tadi, yaitu koordinat titik x, y. Nah, min 1 dan min 1 berarti di sini. Min 1 x dan min 1 y. Kemudian 0 titik x, y yang kedua ialah 0,1 berarti di sini. Dan 1,3 di sini dan 2,5-nya di sini. Nah, maka terbentuklah fungsi linier bilangan bulat, yaitu berupa titik-titik yang berupa garis lurus. Cuman tidak dibentuk garis lurus. Gitu, sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi linier pada bilangan real. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, nah sama saja seperti yang tadi, cuma karena ini bilangan real. Nah, kalian ingat bilangan real itu bisa di antara min 1 sampai 3 itu bisa sampai 0,0,0. Nah ya, jadi karena terlalu banyak untuk disimpulkan masukkan ke tabel, ibu mengambil angka ujung-ujungnya saja, yaitu min 1 dan 3. Nah, bilangan kodomain atau x yaitu min 1 dan 3. Kemudian kita substitusikan untuk menghasilkan bilangan y. Titik y yaitu 2x tambah 1, kita substitusikan 2 kali min 1 ditambah 1 ialah min 1. Dan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Maka didapatlah koordinat titik x, y ialah min 1, min 1 dan 3,7. Kemudian kita menggambarkan titik-titik pada langkah A ini pada bidang koordinat kartesius, lalu menghubungkannya dengan kurva mulus seperti ini. Nah, karena tadi sudah dapat titik x, y ini min 1 dan min 1, maka dapatlah di sini. Nah, kenapa di sini tertutup sempurna, titiknya tertutup sempurna karena dia ada simbol besar sama dengan, maka tertutup sempurna. Dan titik keduanya ialah 3,7 di sini. Nah, dia tidak tertutup sempurna karena tidak ada sama dengan. Oke. Nah, ini kenapa tidak tertutup sempurna? Karena di sini tidak ada simbol sama dengannya, cuman simbol besar saja, maka dia seperti ini. Lalu kita tarik garis dari titik-titik yang telah kita cari tadi, maka hasilnya ini, bentuknya ini. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Baiklah, kalau begitu Ibu akan membagikan kalian dalam satu kelompok yang terdiri atas 4 orang. Nah, di sini ada kertas. Ini kertas nomor untuk kalian. Setelah Ibu buat, nanti kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan. Nah, di situ LKPD itu kalian kerjakan. Nanti kalian selesaikan dan Ibu akan memanggil kalian sesuai nomor urut kalian. Nah, kemudian kalian jelaskan di depan tentang pengerjaan kalian terhadap LKPD tersebut. Ini ada 2 soal. Iya. Jadi kurang paham nak? Oke, waktunya telah habis. Nah, Ibu akan menyebutkan nomor yang telah Ibu bagikan tadi secara acak. Nah, bagi nomor yang telah Ibu sebut, silakan kerjakan di depan. Nah, Ibu ingin menyebut nomor 2. Silakan yang nomor 2 maju ke depan. Nah, dari fungsi di sini
Apakah ini linear dan linear? Jawabannya adalah linear. Selanjutnya, kita membuat tabel nilainya, yaitu ini adalah tabel nilai-nilainya. Setelah tabel nilai didapatkan, kita masukkan ke dalam grafik seperti tadi. Spidolnya ganti, nggak nampak. Nah, ini adalah tabelnya, tinggal kita tarik garis. Dan yang keempat berdasarkan grafik, tinggal kita tarik garisnya. Dan berdasarkan grafik, apakah fungsi linear ini linear atau non linear, dan terbukti linear. Sekian. Nah, yang soal satunya lagi, siapa yang ingin mengerjakan? Febri, Ibu. Oke, silakan lagi Febri. Nah, di sini ada Y sama dengan X kuadrat. Jika dilihat sekilas, apakah fungsi di atas linear atau non linear? Nah, maka jawabannya adalah non linear. Kenapa? Karena ada pangkat duanya. Untuk tabelnya, empat, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 3, 6. Berdasarkan grafik, apakah fungsi linear atau non linear? Maka ini non linear. Nah, kita akan membuat tabel nilai atau grafiknya. Ini adalah tabel grafiknya. Aku akan mengkonfirmasi kenapa ini dikatakan linear dan ini tidak linear. Nah, pertama, dia dikatakan linear karena dia berpangkat 1 dan membentuk garis lurus. Dan ini dikatakan tidak linear dikarenakan dia berpangkat 2 atau kuadrat dan tidak membentuk garis lurus. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, dan kalian, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita kali ini? Apakah ada? Menurut saya kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu menyimpulkan kalau kita membuat grafik fungsi linear dengan bilangan bulat, dia akan hanya berupa titik-titik yang menyerupai garis lurus terputus-putus. Kemudian kalau ketemu soal dengan bilangan real, maka dia akan menjadi titik-titik yang disambungkan menjadi garis lurus. Oke, benar sekali. Yang dijelaskan oleh Kia tadi. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Dan jangan lupa mengulangi pelajaran ini di rumah dan pelajari juga untuk materi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Baik, Bu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sebelum pulang kita berdoa dulu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di pertemuan selanjutnya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.